Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, Miss lanjutkan dalam video pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Membangun masyarakat sejahtera. Ya, Miss kembali mengingatkan kalian bahwa kalian sudah Miss jelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya itu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi ya. Masih ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi? Ya. Teks non-fiksi itu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta ya. Nah, bagaimana caranya kalian menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi? Ya, gunakan kata tanya untuk menemukan kalimat utama. Misalnya, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, itu contoh dari kata tanya ya. Kalimat utama itu merupakan inti permasalahan suatu teks. Ya, kalian bisa lihat buku kalian, buka buku modul kalian lagi. Baik, Miss lanjut dengan hak sebagai warga negara Indonesia. Ya, dalam video pembelajaran sebelumnya juga Miss sudah menjelaskan apa itu hak dan juga apa saja hak warga negara Indonesia. Ya, di sini kita akan belajar haknya itu yang pertama, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ada bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Kemudian bebas berpendapat dan berorganisasi. Nah, bangsa Indonesia juga berhak hidup tenang dan damai. Dan juga berhak menikmati lingkungan bersih. Ya. Nah, itu semua contoh dari hak kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, dan masih banyak lagi hak yang kita bisa gunakan dalam bermasyarakat. Baik, Miss lanjut lagi ke cinta tanah air Indonesia. Nah, apakah kalian sudah mencintai tanah air kalian? Bagaimanakah bentuk cinta tanah air kalian? Nah, sebagai seorang pelajar, kalian tentunya belajar dengan tekun, ya. Kalian tuh harus bangga menjadi orang Indonesia. Kemudian, kalian bisa melestarikan budaya-budaya daerah dari daerah kalian masing-masing, ya. Kemudian menggunakan produk dalam negeri, misalnya memakai baju batik, ya. Kemudian ikut mengharumkan nama bangsa. Itu merupakan bentuk cinta tanah air kalian. Nah, baik, kita lanjut lagi ke tari tunggal. Apa pengertian tari tunggal? Tari tunggal itu dibedakan menjadi ada dua ya. Tari tunggal kreasi baru, kemudian tari tunggal tradisional. Nah, pengertiannya, tari tunggal kreasi baru itu tari yang dibawakan oleh seorang penari yang membawakan karya penciptanya. Contohnya seperti tari kebiar terompong, ada tari wira pratiwi, ada tari sumringahing, dan lain-lain juga. Ya, kemudian tari tunggal tradisional itu artinya tari tradisional yang dibawakan seorang penari untuk keperluan upacara. Contohnya seperti tari Sangyang Jaran, ada tari Sangyang Dedari, ada tari Gambyong, kemudian tari Gandrung, tari Serimpi, dan lain-lain. Ya. Baik, Miss lanjut lagi dalam materi membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Nah, seperti kalian ketahui ya, kalian saat ini
sudah memasuki masa remaja. Ya, masa remaja berarti masa peralihan dari kalian anak-anak menuju ke remaja. Ya, mari kita lihat, mari kita membandingkan ya masa anak-anak itu dengan masa remaja. Ya, mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa itu masa anak-anak. Ya, kalau masa remajanya ya mulai terjadi perubahan fisik seperti payudara membesar, suara memberat, ya terjadi menstruasi pada seorang wanita. Kemudian anak-anak itu mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ya. Kalau masa remaja, perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Apakah dia merasa malu ataukah simpati pada seseorang? Ya. Kemudian masa anak-anak itu ada memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ya. Emosinya masih berubah-ubah. Kemudian ada keinginan memiliki barang orang lain. Ya. Nah, itu punya saya, harus saya miliki. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian mulai mengenal hal-hal yang baik dan buruk. Nah, itu terjadi pada masa anak-anak ya. Kalau masa remaja ya seperti tadi mulai terjadi perubahan fisik ya. Perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Kemudian emosi masih labil dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemudian suka mencari perhatian. Memiliki sikap senang meniru ya. Meniru dalam artian meniru idolanya misalnya ya. Kemudian mulai mengenal lawan jenis ya. Si A itu cantik sekali, kemudian misalnya si B itu ganteng sekali ya. Nah, seperti itu misalnya kalian sudah bisa mengenal lawan jenis ya. Oke. Untuk hari ini Miss cukupkan video pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran dalam video kali ini. Ya, untuk hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menonton ya, menyimak video pembelajaran dari Miss ya. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.